itu waduh macam-macam lah, diskriminasi, macam-macam lah. Dan kita mungkin perlu ada sumber ya, atau informasi lah dari sana. Jadi kehadiran khilafah ini smooth ya, dengan program jangka panjang yang kita tahu bersama ini, strategi politik Islamisasi dari Yusuf Kala ya. Ya kalau bisa dikatakan politik Islamisasi ya itu nggak bisa dibantah. Yang sudah kita sering dengar, transmigrasi Islam di sana mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan masyarakat adat di Papua itu sendiri ya. Ya kita lihat semenjak JK SBY berkuasa lah. Sementara pembangunannya baru dipacu itu pun tidak maksimum oleh Jokowi di periode pertama ya, dengan jalan-jalan. Dan apakah itu sudah memenuhi kesejahteraan masyarakat Papua ya masih dipertanyakan, itu tanda tanya besar. Nah, dengan topik judul ini, mungkin kita bisa sama-sama lebih memperhatikan apa sih yang terjadi di Papua selama ini. Kenapa mereka malah ingin memerdekakan diri terlepas dari Indonesia. Ya, dan ini bukan hal baru, dari zaman Orde Baru juga sudah seperti itu. Nah, kita bicara di sini kan untuk membuka wawasan, mencari jalan yang terbaik untuk kepentingan bersama, tapi tidak meninggalkan kepentingan masyarakat adat Papua itu yang lebih penting, agar mereka merasa bangga dan senang berada di dalam kerangka Republik Indonesia. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jadi mungkin dari perbincangan malam ini, dari pemahaman masing-masing, berita, bahkan ada narasumber yang bersama Pak Teddy malam ini di New York, bisa share apa sih sebenarnya persoalan di Papua ini yang perlu sama-sama kita rangkumkan malam ini. Sekarang ini kita Indonesia masih sibuk dengan membahas mengenai tanah Papua, tapi Elon Musk sendiri sudah mempersiapkan untuk mau bikin komunitas atau negara baru di planet Mars. Jadi sehingga bumi ini jadi satu negara sendiri, satu komunitas sendiri, Mars sendiri. Jadi ya itu kira-kira, jadi supaya kita semua di Indonesia ini tahu bahwa ternyata kita hanya masih sibuk dengan berkutat-katit dengan kondisi di dalam negeri, tetapi di negara lain sudah mau keluar planet, bahkan mau tinggal di Mars. Nah, ini kami persilakan Ibu Linda, putar dulu lah lagu Poco-Poconya sesuai dengan judul yang ada. Ibu Linda, kami persilakan Bu Linda. Dapat takut tuh. Aku juga mau pocok-pocok sini ya, jadi nggak ada yang lihat aku mau pocok-pocok. Kas lagunya. Iya. Mantap. Sangat menginspirasi kita semua ini. Dari lagunya ini, wah, cuma ngana yang kita sayang. Tapi Papua ini bagaimana ini? Kita Indonesia sayang enggak? Wah, ini makanya jadi pertanyaan ini buat kita semua. Kasihan di sana itu, waduh, macam-macam lah, diskriminasi, macam-macam lah. Dan kita mungkin perlu ada sumber ya, atau informasi lah dari sana. Kebetulan ada Om Teddy di Amerika ini, dan ada Pak Beta Maluku yang memonitor terus ini keadaan di Papua sana. Jadi mungkin itu pembukaannya dari saya. Kami persilakan mungkin Pak Beta dulu. Silakan dulu Pak Beta Maluku. Terima kasih Pak Frans. Judulnya kan Khilafah Poco-Poco di Papua. Jadi kehadiran khilafah ini smooth ya, dengan program jangka panjang yang kita tahu bersama ini, strategi politik Islamisasi dari Yusuf Kala ya. Ya kalau bisa dikatakan politik Islamisasi ya itu nggak bisa dibantah.
yang sudah kita sering dengar, transmigrasi Islam di sana mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan masyarakat adat di Papua itu sendiri ya. Ya kita lihat semenjak JK SBY berkuasa lah. Sementara pembangunannya baru dipacu itu pun tidak maksimum oleh Jokowi di periode pertama ya dengan jalan-jalan. Dan apakah itu sudah memenuhi kesejahteraan masyarakat Papua ya masih dipertanyakan, itu tanda tanya besar. Nah, dengan topik judul ini, mungkin kita bisa sama-sama lebih memperhatikan apa sih yang terjadi di Papua selama ini. Kenapa mereka malah ingin memerdekakan diri terlepas dari Indonesia. Ya, dan ini bukan hal baru, dari zaman Orde Baru juga sudah seperti itu. Nah, kita bicara di sini kan untuk membuka wawasan, mencari jalan yang terbaik untuk kepentingan bersama, tapi tidak meninggalkan kepentingan masyarakat adat Papua itu yang lebih penting, agar mereka merasa bangga dan senang berada di dalam kerangka Republik Indonesia. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jadi mungkin dari perbincangan malam ini, dari pemahaman masing-masing, berita, bahkan ada narasumber yang bersama Pak Teddy malam ini di New York, bisa share apa sih sebenarnya persoalan di Papua ini yang perlu sama-sama kita rangkumkan malam ini. Silakan Pak Teddy. Pak Teddy sudah siap. Pak Teddy sudah siap. Halo Pak Teddy. Ntar dulu. Lihat dulu. Wah, harus siap. Mungkin Ya sudah Pak. siap, ya. Oh sudah, oke. Udah siap Pak. Ya, Silakan. Ya, Enggak, silakan. ya, teman saya enggak itu ya, namanya saya enggak itu ya. Dia mengikuti calon, dia sepengusaha lah, orang sukses lah. Kalau bicara kemampuan keuangan ada lain sebagainya, tapi dia membahas tentang Papua. Cuman begini, saya terus Papua itu bagaimana rancangan negara dia supaya teman-teman memahami bersama bahwa di Papua dia udah dibentuk 4 provinsi. Baru saya tanya, Anda mau siap di Papua mana gitu? Oh di Papua ini, dia bilang gitu. Bagaimana dinamika di Papua sekarang? Dia bilang masalah yang terjadi konflik di Papua adalah di Papua daerah pegunungan. Oke. Baru saya kasih gambaran kepada dia. Negara ini harus introspeksi diri. Ya, memang benar kalau seolah-olah di seluruh Papua itu dalam keadaan aman dan damai gitu. Tetapi persoalannya di negara sekarang, ini negara-negara besar lagi mengancam negara Indonesia. Karena negara Indonesia, saya bilang, ini kayak ada preman yang mau mengancam kalau you macam-macam, negara-negara, saya nggak tahu negara mana, yang negara superpower itu akan menarik resolusi PBB itu. Sehingga negara Indonesia ini, yang negara-negara Indonesia takut kalau, ini sebenarnya persoalan kecil di Papua. Tetapi di Papua itu ada ancaman bagi negara besar. Kalau mereka tarik resolusi PBB, otomatis Irian langsung merdeka. Itu yang ditakuti oleh negarawan kita di Indonesia. Nah itu persoalannya di situ dulu bicara. Ya. Kemudian kita berbicara kemarin diskusi tentang, tapi ini bahasa klasik Pak, teman-teman. Ada beberapa tokoh Papua mengatakan bahwa banyak orang Papua keluar ke Papua, tapi dia balik lagi ke Papua gitu. Mau dia mahasiswa, mau dia apa, kembali. Tetapi jarang orang Papua itu pergi ke Jawa, pergi ke Sulawesi, pergi ke Sumatera. Melainkan dia katakan bahwa lebih condong orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, Manado, Makassar itu ke mana dibilang? Ke Papua. Nah ini yang jadi persoalan, seolah di negara itu ada hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian dia bicara tentang eksploitasi alam, bahwa Papua itu hanya dipergunakan sebagai eksplorasi alam oleh pemerintah pusat untuk mengambil keuntungan. Baru dia pemahamannya dia sangat luas. Tapi ujung-ujungnya mereka lagi bermain politik tidak sehat itu.
bukan menggunakan eksploitasi alam itu untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi lebih condong untuk kepentingan ke pulau lain. Nah, baru di situ coba kita pancing bermasalah. Masalah adalah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, timbul konflik sosial. Ternyata semuanya bermuara dari situ. Ya, itu terjadi konflik-konflik di negara kita, Kesatuan Indonesia. Tetapi si tokoh ini yang Pak, saya nggak, nanti sebentar Pak, saya kasih bicara sama dia ya sebentar. Oh Pak, dia bilang enggak, nanti kata. Ya itu persoalannya di Papua. Persoalan di Papua, dia kembali Pak, itu klasik, bahasa lama lah. Itu mereka cuman mengeksploitasi alam untuk kepentingan Jawa dan kepulauan lainnya dan pemerintah yang di Indonesia lainnya. Dia cuma jelaskan begitu. Ya, ini yang kita boleh tarik ulur di dalam percakapan kita. Kemudian pengertian poco-poco, didefinisikan poco-poco, dia seolah-olah seorang wanita yang ekspresinya menantang gitu, punya postur yang baik, yang indah. Itu yang dilambangkan sebenarnya poco-poco untuk Papua. Papua itu adalah, orang katakan adalah masih kota perawan gitu, kepulauan perawan, memang alamnya luar biasa, seperti poco-poco gitu, wanita yang cantik gitu, berbuah dada yang baik, ya, seperti pemazmur. Nah, inilah yang kita mau kasih definisi tentang Papua. Si ini khilafah lagi bermain poco-poco di sana, karena poco-poconya ini khilafah bermain ke sana. Nah, ya, persoalan itulah yang terjadi, dinamika konflik di Papua. Sebenarnya konflik ini sudah lama terjadi, tetapi negara, khususnya orang-orang yang di Jawa lain sebagainya, tidak pusing tentang itu. Kemudian Bapak ini mengatakan kenapa di Papua juga mereka angkat mencari kambing hitamkan Freeport dan notabene adalah Amerika, karena mereka mau mengalihkan pandangan kita dari orang-orang yang lagi orang-orang pribumi yang telah mengambil tanah mereka di sana, yang sudah dipetak-petak oleh oligarki. Ternyata lebih besar oligarki Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil lahan-lahan yang ada di Papua, khususnya penggalian emas dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah pusat selalu mengalihkan arahnya ke Freeport. Nah, inilah konflik di negara kita, yang Papua katakan mereka menutupi bagaimana pengusaha-pengusaha Indonesia ya menggali tambang yang ada di Papua. Inilah puncak pemikiran mereka yang terjadi sekarang ini. Terima kasih teman-teman, mari kita bahas bersama-sama, karena ini ada rentetan dengan proses Islamisasi yang sudah lama didengungkan oleh garis-garis besar, garis-garis Islam garis keras, tapi tidak semua ya, untuk menjalankan Islamisasi, mobilisasi Islam ke Irian sana. Ini yang menjadi kaos sampai sekarang yang terjadi di Papua. Dan di Papua gitu kita jangan lihat dari sudut pandang satu aspek. Semua aspek itu sudah berbahaya Pak, dari aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Itu yang kita mau lihat. Oleh sebab itu teman-teman, ikutilah Zoom kita hari ini, supaya kita memahami pokok-pokok persoalan apa yang terjadi di Papua. Dan di Papua sekarang kok ada regulasi baru bahwa barangkali sudah tidak ada lagi orang yang bukan non Papua akan menduduki jabatan di Papua, baik dia gubernur, wakil gubernur, dan bupati. Itu semua sudah dari asli penduduk orang Papua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Shalom. Shalom Pak Teddy. Ya. Pak Teddy, itu ada pertanyaan, itu betul itu Kapoldanya mualaf yang di Papua itu yang dilantik? Pak Teddy Suara bilang. Ya, Mental. Pak Teddy. Mental. Pak. Ya, atau Ibu Linda barangkali tahu tuh kampung sendiri di sana, Serui kah di mana? Sudah lama
terpulang jadi tidak tahu perkembangan. Iya, kalau yang informasi yang pernah saya di YouTube itu memang begitu Pak Deka. Jadi kalau nggak salah ya, tapi sekarang kayaknya udah ganti. Bukan lagi yang itu, yang apa itu, yang Mualaf. apa itu, mualaf, bukan lagi. Sekarang kayaknya udah ganti. Nah, termasuk apanya itu, panglima nggak apa istilahnya kalau di tentara itu. Tapi sekarang udah ganti. Nah, kan tapi kalau apa, memang seperti sampaikan Pak Teddy tadi, memang di sana itu banyak ya yang tanah-tanahnya itu sudah dikuasai oleh oligarki, dan ada sesuatu juga yang ditolak sama OPMI itu, terutama yang pemecahan jadi berapa provinsi itu, karena itu ya itu kan ya kita juga kan belajar dari sejarah. Jadi pecah belah lalu kuasai kan, divide and conquer. Jangan-jangan begitu, sehingga mereka itu teman-teman yang atau saudara-saudara kita dari Papua ini menolak. Terus terang saya punya adik ipar orang Papua, artinya adik saya itu menikah dengan orang Papua asli. Gitu. Jadi ya ya begitulah keadaannya, sehingga kalau sampai terpecah jadi 4 provinsi itu, ya itu potensi akan ada pemisahan, misalnya kayak Maluku Ambon yang zaman dulu itu kan satu provinsi itu kan Ambon, terus Ternate, tapi begitu dipecah jadi yang satu ketahuan, oh Ternate ini mayoritas X, yang Ambon ini mayoritas Y dan sebagainya. Nah itu jadi sengaja dipecah-pecah supaya di daerah mana yang akan jadi subsidi atau yang jadi diprioritaskan, ya itu tergantung dari penduduk mayoritas yang ada di KTP itu. Itu kuncinya sampai mereka teman-teman di saudara-saudara di Papua itu juga menolak untuk pemecahan itu beberapa provinsi. Nah, buktinya coba misalnya di Tapanuli sana, tempatnya Ibu Lisoy, itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu diusulkan untuk jadi provinsi sendiri, tapi nggak bisa jadi kan? Nah, karena tidak ada kata mayoritas X di situ. Nah, itulah kira-kira mungkin ya yang menyebabkan sehingga kenapa sampai OAP ya, orang Papua asli ya, orang asli Papua itu pengen memisahkan diri atau keluar dari bingkai NKRI. Nah, kira-kira begitu, tapi kita juga harus dengar juga, nggak semua yang pengen begitu, termasuk Ibu Linda barangkali, tapi kita dengarkanlah apa komentar Ibu Linda yang orang Papua asli, campuran. Mari, silakan, Bu Linda. Pak, saya itu terakhir pulang kampung itu tahun 2018. Jadi banyak ketinggalan informasi juga di sana tentang berita. Jadi Putus-putus suara Bu Linda. ya, 1, 2, 3 cek. Ya, oke. Lanjut. Oke, bagus, Bu. Saya dulu saya memang lahir di sana ya, di Papua Barat, di Fakfak, tepatnya di Fakfak. Dulu itu kehidupan kita di sana itu ya baik-baik saja ya. Tidak ada dengar kadrun pada zaman itu ya, belum ada istilah-istilah kadrun. Jadi di sana itu waktu saya masih di sana tidak ada kesenjangan apa tuh tidak ada.
dulu ya. Kan saya tahun 79 keluar dari Papua, dari Fakfak ke Jakarta tahun 79. Jadi sekarang ini kalau memang sudah ada perubahan ya begitulah perkembangannya. Sampai kalau memang ada Islamisasi apa segala macam, luar biasa juga ya. Cuman pertanyaannya begini Pak, misalnya di Papua lah ya, katakan Papua itu kan ada beberapa provinsi kan, Papua Barat dan Papua Barat Daya macam-macam. Nah kalau memang terjadi seperti itu, nah apa sikap pemerintah setempat? Itu pertanyaanku. Bagaimana pemerintah setempat menyikapi hal-hal seperti ini gitu loh. Coba siapa yang bisa jawab gitu ya. Gitu loh Pak Frans. Saya kalau ada bupatinya saya tanya, tapi kan saya tidak bisa terkonek dengan bupati sana. Gitu. Coba ada yang bisa jawab. Bisa. Iya. Sudah. Bahwa dibilang Papua itu adalah surga di bumi, surga kecil di bumi, ya memang iya. Memang kan di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke provinsi yang terkaya itu adalah memang Papua kan ya. Nah itulah orang berkelahi merebutkan Papua ini karena mungkin hasil buminya dan macam-macam kan memang kaya. Iya. Bu Linda, tadi ada pertanyaan, apakah Kapoldanya itu mualaf itu, Matius Fakiri ya? Ibu Lis? Sebentar, Ibu Lis. Saya juga nggak bisa jawab itu. Itu kayaknya hoax itu, Bu. Itu kayaknya hoax itu. Kita nggak berani jawab ya, karena tidak punya data, jadi nggak bisa ngomong. Iya. Dia mualaf gitu. Iya. Oke. Pak Teddy juga belum di sini ya, Mas. Mungkin Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,